Halo, selamat malam dan selamat datang kembali di podcast Pelajar Seram. Halo, selamat malam. Di episode kali ini kami gak akan nyeritain pengalaman horor, melainkan akan ngebahas tentang mitos-mitos yang pernah berkembang di kampung halaman kami. Dan pasti setiap daerah memiliki cerita-cerita horor dan mitos-mitos yang pernah terjadi di daerah tersebut. Dan sekarang kami akan nyeritain atau ngebahas mitos-mitos yang pernah terjadi di kampung kami. Untuk mitos yang pertama adalah hantu gundul pringis yang mencari darah. Waktu itu pas booming-boomingnya tahun 2009-2010 kalau nggak salah. Di kami sih sebutannya bukan gundul pringis, melainkan hantu kolotok nyengir. Ya, kolotok nyengir. Yang pada umumnya hantu itu muncul ditandai dengan suara kelapa jatuh ataupun suara kelapa yang ngegelinding. Tapi di kami beda, di kampung kami beda. Kemunculannya ditandai dengan bau amis darah, dan bau ban karet terbakar. Kalau di antara dua bau itu muncul, pasti dia ada di sana. Dan kemunculannya itu di jam-jam tertentu, selepas maghrib dan selepas isya. Kalau malam itu gak ada, justru kalau malam gak ada. Dan warga kami sempat berkumpul untuk mencari hantu itu karena sangat meresahkan banget. Waktu itu karena sangat meresahkan banget. Soalnya yang dihantuinya itu bukan bapak-bapak, melainkan anak-anak dan wanita-wanita, ibu-ibu ataupun gadis-gadis. Waktu dicari itu hasilnya nihil. Padahal waktu itu malam tertentu, malam dia sering muncul. Dan kemunculannya itu paling sering banget adalah malam Selasa dan malam Sabtu. Entah gak tahu itu malam Sabtu ngapain. Kan biasanya kalau hantu-hantu malam Jumat. Itu malam Sabtu, gila. Dan warga kami percaya bahwa itu bukan hantu biasa, melainkan ilmu hitam. Karena pernah ada satu kejadian di mana peternakan warga itu ternaknya mati semua. Di leher peternakan itu ada bekas gigitan, dan itu gigitan rapi banget. Kan kalau gigitan hewan pasti dicabik-cabik ya. Ini enggak. Ini bentuknya bulat dan rapi banget itu. Nah, itu dikaitkan dengan hantu gundul pringis. Karena setiap kali kemunculan dia pasti akan ada peternakan yang mati seperti itu. Dan yang seringnya itu peternakan sapi dan kambing. Nah, seminggu kami diteror seperti itu. Nah, warga semakin geram nih. Akhirnya warga kami memutuskan buat jaga malam, menjaga peternakan sembari sengaja ingin memburu hantu tersebut. Tapi setelah 1 minggu pencarian, itu hasilnya nihil. Nah, yang anehnya itu, waktu dicari itu dia gak pernah muncul. Padahal nyarinya itu di hari-hari tertentu, di malam-malam tertentu yang sering banget dia muncul. Seolah dia itu tahu bahwa dia sedang dicari. Karena warga semakin geram, akhirnya memanggil salah seorang yang mengerti hal-hal seperti itulah. Prosesnya gue juga gak tahu gimana. Dan katanya memang benar itu bukan hantu biasa, melainkan ilmu hitam. Pelakunya itu bukan dari kampung kami, dari kampung sebelah kami, dan
itu selisih 3 dari kampung kami. Nah, setelah memanggil orang pintar tersebut, itu nggak tahu di gimana-gimanainnya, itu kejadian itu ngilang, itu hantu itu ngilang, udah gak ada lagi. Ya kami bersyukur lah, karena kami sempat diteror juga, sempat ketakutan banget itu hantu itu. Dan ada satu cerita lagi, satu mitos lagi yang akan diceritakan oleh Jaja. Oke Ja, yang mitos kedua. Oke, di sini gue bakal ceritain mitos yang kedua. Mitos ini adalah adanya kuntilanak menangis mengikuti saluran pipa air, atau suka disebut dengan kuntilanak. Kuntilanak ini beda dengan kuntilanak pada umumnya. Dan di sini gue bakal ceritain kuntilanak versi kampung kami. Mitos ini boomingnya itu pada tahun 2012 kalau nggak salah. Karena gue inget banget waktu itu lagi heboh-hebohnya dengan mitos si kuntil ini. Awalnya gue emang gak percaya dengan mitos ini. Cuman gue denger dari orang-orang, termasuk orang tua gue. Katanya setiap hari Kamis, malam Jumat, sering denger suara-suara cewek minta tolong. Kata tetangga gue, dia pernah denger itu jam 11 malam. Kata dia, awalnya emang dia acuh dengan suara itu. Tapi makin lama, suara itu makin jelas. Dan suara itu seperti meminta tolong. Sampai-sampai tetangga gue sempat mau keluar. Dan dia pastiin di depan rumah. Ternyata gak ada siapa-siapa. Padahal itu deket banget suaranya. Dan ternyata itu adalah suara kuntilanak yang sedang dibicarakan orang-orang. Hari-hari selanjutnya, orang tua gue juga denger tuh. Katanya pas itu juga hari Kamis, malam Jumat, jam 11 malam pula. Saat itu emang orang tua gue kebetulan belum tidur. Dan lagi-lagi suara cewek minta tolong. Rumah gue emang lumayan deket tuh sama saluran pipa air. Saluran pipa itu berasal dari kaki gunung. Di sana emang sumber mata air wilayah gue. Dan suara itu bukan minta tolong doang, tapi sempat beberapa warga denger itu suara orang yang lagi nimang bayi, dan suara bayinya juga kedengeran. Ya kalau orang beneran sih jam 11 malam ngapain di luar rumah bawa bayi. Nah, asal usul si kuntil ini gue denger dari orang-orang sih, waktu dulu ada seorang wanita yang lagi hamil di luar nikah. Saat orang tuanya gak mau nganggap lagi anak, karena mungkin dia depresi, diomongin warga dan gak tahu lagi harus ngapain. Dan setelah dia melahirkan, karena emang dia melahirkannya juga sendiri, dan akhirnya dia bunuh diri. Dan yang tragisnya, bayinya juga ikut dibunuh dengan cara dibakar. Nah, jadilah itu asal usul si kuntil anak. Dan itulah mungkin mitos yang berkembang di kampung halaman kami. Buat kalian yang punya mitos di kampung halaman, kalian kirim aja ke gue. Dan gue ingetin lagi buat kalian yang punya cerita horor, pengalaman horor, kalian kirim aja deh ke gue nih kalau mau diceritain di pelajarseram@gmail.com atau ke IG gue. Oke? Bye bye, see you di next episode.